Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya, masih Reza Rahsia ya, tidak berubah dari Gorgom atau Power Ranger Pink, tidak, masih Reza Rahsia dan tetap juga bersama Punta Damara. Luar biasa, karena ini kita di hari yang sama, jadi maklum ya, tidak ganti baju. Hari yang sama masih, tapi di uploadnya berbeda. Kali ini lanjutin. Kemarin kita udah bahas pelet, versi kita. Sekarang kita akan membahas santet. Iya, gitu ya. Versi kita, santet, santet. Santet, yuk kita santet. Yuk, meluncur. Nah, ini kita akan ngobrol soal santet berdasarkan pengalaman-pengetahuan kita masing-masing. Semoga ada manfaatnya, kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Ini hanya sebuah referensi saja. Santet, menurut kami berdua, Reza Rahsia dan Punta Damara. Silahkan. Iya, alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-teman yang setia menyaksikan dan menyimak konten saya. Santet pun. Ya. Ini kayaknya lebih banyak lagi sering dengar oleh masyarakat umum santetnya. Kan ada santet kambing, santet ayam. Sate itu kan. Oh, sate. Sate ya. Oh iya. Aduh. Udah serius sih dengerin. Banyak jebakan. Banyak jebakan. Saya anggap kan ya teman-teman, ini obrolan santet itu kan orang banyak serius banget. Iya benar-benar. Jadi kenapa saya awalnya bercanda? Jadi supaya cair dulu otaknya, frekuensinya nggak tegang gitu kan. Karena emang ini wah sangat-sangat besar lah, apalagi di Indonesia. Malahan ada kan yang orang luar negeri yang bilang bahwa Indonesia bantu kami kirim santet ya, gitu kan. Tolong kami gitu. Yang kemarin terakhir ada di berita tuh di India, tolong kirimkan kutil anak ke kami, bantu India gitu, ada gitu. Gitu. Saya juga sempat lihat ada 30 dukun santet mengirim santet ke Israel. Wah, kan luar biasa. Gimana caranya tuh? Nggak tahu juga sih. Iya, tapi kok bisa, hebat lah ya. Iya hebat. Nah, santet ini kan luar biasa ya, sangat santer di Indonesia. Malah di Indonesia tuh ada juga para pembasmi santet. Wih, sampai datang ke tempat-tempat dukun santet. Ya kan, datang dukun santet dan selalu ada dukun santetnya. Banyak juga. Iya, adalah kontennya itu seperti itu ya. Tapi itu malah masing-masing aja, silahkan. Karena perbuatan tidak akan menyalahi akibat dari perbuatan nantinya kan. Ya benar. Gitu. Nah, ini kalau santet yang saya ketahui gitu kan, memang adalah salah satu jenis yang menyakiti orang dengan cara supranatural atau cara yang apa ya disebutnya, jahat tapi halus. Gitu kan, Membunuh tanpa menyentuh. wih, bagus tuh buat judul, santet membunuh tanpa menyentuh. Wih, tapi terkesan ke promosi ya, beliau membunuh tanpa menyentuh. Kayak gitu. Iya. Nah kalau Punta sendiri kalau mendengar kata santet pun gimana pun? Nah kalau santet itu kebetulan karena memang Punta memang pernah menjadi korban gitu. Oh, kalian pernah nyantet? Jadi korban pernah, oke. Jadi korban, jadi ya percaya, dan akhirnya Punta mencari tahu gitu Kang. Mencari tahu kenapa sih bisa santet dan ketemu gitu ilmiahnya gitu. Oh, ilmiahnya. Oh, mantap nih. Jadi memang agak kesulitan Punta menelaahnya, sampai Punta harus beberapa kali ke beberapa orang untuk meneliti. Karena di keluarga yang nggak kena santet itu cuma Punta doang. Oke, di keluarga. Ibu pernah, kakak pernah gitu. Nah, Punta doang nih yang nggak pernah. Oke. Nah, ketika ditelaah, kok Punta nggak bisa kesantet ya, walaupun waktu itu ada tulang manusia Kang di pinggir rumah, tulang manusia dibalut kain kafan, ada tanah kuburan dan segala macam gitu. Nah jadi intinya gini, banyak tuh teknik santet itu memindahkan benda dari titik A ke titik B. Yes. Nah memang kalau Punta belum tahu lebih jauh ya, tapi jadi kan setiap benda tuh struktur atomnya itu teratur Kang. Oh iya. Beda dengan air. Beda, kalau air tuh kan dia struktur molekulnya berubah-ubah, tidak teratur. Nah kalau benda padat itu tuh kan teratur banget. Kayak kalau di zoom tuh kayak anyaman bambu gitu kan. Nah di kayak anyaman bambu, kayak bilik gitu ya. Itu kan ada selah.
Nah, jadi ada satu orang yang mungkin punya kemampuan untuk membuka titik itu gitu. Oke. Celah itu membuka, memperbesar, dimasukkanlah benda itu. Oke. Nah, tapi benda itu tuh harus ada di dimensi yang di antara ruang dan waktu gitu. Nah, jadi kebanyakan tuh paku jarum itu berkarat kalau udah di dalam tubuh. Dalam tubuh. Nah, itu karena awalnya tuh katanya dikirim tuh pakunya bagus gitu, baru langsung beli dari material dulu nih gitu. Iya. Nah. Tapi karena dikirim mengalami proses dimensi itu. Ya, mengalami proses dimensi itu dan memang ada penciutan dimensi di sana ya, mungkin partikel yang berubah itu. Kalau sekarang kita bilangnya dimensi keempat kali ya. Keempat. Karena kalau dimensi ketiga kan masih ada ruang dan waktu dan segala macam. Kalau di sana udah relatif bisa dirubah gitu. Oke. Bisa dirubah. Nah, masuk. Jadi ketika balik lagi ke dimensi kita, ya udah jadi berkarat. Gitu. Itu ada ilmiahnya yang kita bisa jelasin lebih panjang lagi. Tapi intinya Punta memang pernah melihat orang baik yang mendemonstrasikan santet dan dia menjelaskan gini. Nah, dari sana dia bilang kayak gini kan. Apa? Sebetulnya segala ilmu itu netral. Oke. Segala ilmu itu netral. Oke. Tergantung dari yang penggunaannya itu. Menggunakannya. Nah, saya kebetulan Punta juga kayak tadi pelet, santet dan segala macem. Itu satu teknologi leluhur yang memang sudah kita temukan gitu. Sebetulnya ya. Jadi bukan mistis sebenarnya. Iya, kalau kita tarik lagi ke mistis dan kan? Ini kan artinya tersembunyi gitu. Tersembunyi kan dari pengetahuan kita tersembunyinya. Iya, tersembunyi karena ya ranah mainstream tidak bisa gitu menjelaskan gitu. Tapi bukan berarti ilmu itu tidak ada gitu. Betul. Karena tidak terjelaskan orang lain atau tidak terjelaskan profesor, dokter, bukan berarti ilmu ini tidak ada. Makanya kita hati-hati. Nah, yang uniknya gini, Kang. Kalau misalkan Akang gara-gara HP main game terus, yang salah HP-nya bukan. Bukan. Kan? Bukan dong, kitanya. Karena Akangnya nggak bisa kontrol diri. Yes. Main HP. Sama teknologi santet, pelet, apapun itu, ya kan bukan salah itunya. Ya. Bukan salah keilmuannya. Tapi ya salah si penggunanya. Setuju. Kenapa dipakai untuk balas dendam misalkan segala macam. Kebetulan teman saya juga ada yang mungkin berkapasitas ke sana, tapi dia tidak melakukan itu gitu. Justru akan sangat hati-hati karena ketika dia ingin membeli gitu, membeli keilmuan itu, dia harus mengasah dirinya dalam artian tidak membenci orang, tidak berkata kotor. Oh, aslinya tuh pendapatannya seperti itu ya? Iya, tidak mencuri, tidak berromansa dengan pikiran sendiri, karena harus fokus banget. Jadi ada akumulasi dari energi di dalam tubuh, mental, fokus. Itu kan harus bersinergi banget untuk terpacu pada satu titik gitu. Nah, sekarang kebayang nggak, Kang? Wah, gara-gara kita benci sama dia kita santet, kayaknya nggak bisa gitu. Kalau di logika saya, betul. Karena ketika kita benci kita kan susah fokus kan. Yes. Kayak terdorong hawa nafsu kan. Iya. Kenapa atlet MMA atau tinju gitu sering bikin provokasi dulu gitu. Iya. Biar dia benci sama kita. Jadi mainnya nggak fokus gitu berantemnya. Energi yang dikeluarkan jadi tidak terkontrol. Betul. Beda dengan yang terkontrol. Nah, santet juga sendiri ada yang trik kan. Ada yang trik. Jadi saya juga dibukakan sama orang baik. Ada teknik santet yang menyerang mental sebetulnya. Wah, sepertinya itu saya mengenali dan mengalami nih. Jadi gitu. Terus. Dan saya juga pernah jadi korban. Jadi waktu itu saya punya kedai kopi gitu. Ada pagi-pagi ada bangkai ayam, dikasih bunga, dikasih tanah kuburan gitu. Terus teman saya gitu tiba-tiba gitu ngomongnya tuh ke arah santet gitu. Ini bakalan gak laku, bakalan gak laku. Tiba-tiba ada pelanggan yang ngomongin, "Kang, kok ini bau-bau apa ya?" gitu. Gini. Ada bau-bau bunga aneh gini. Kalau saya terserang sugesti itu, mental saya kena gitu kan. Dan itu jadi sakit. Betul. Karena ada istilahnya apa? Psikosomatis kalau nggak salah. Psikosomatis. Jadi ketika kita percaya kita sakit, kita akan jadi sakit beneran gitu. Betul. Nah, itu yang dilakukan kebanyakan santet saat ini. Betul.
jadi gini, saya bilang ada orang yang memang punya kemampuan kenal ke dimensi itu. Yang tadi kita bilang santet yang murni, yang betul. benar ajaran leluhur. Ada yang santet yang sekarang menggunakan teknik-teknik modern seperti ini. Saywar ya. Perang psikis gitu. Perang psikis, mental. Dan ya kebanyakan ada minimal 3 orang di dalam tim dukun itu. Wis, ada timnya loh. Ada timnya. Tapi bener sih. Jadi yang menerima tamu, Ya. sama yang kedua ditugaskan mengintai kegiatan dia seperti apa sih. Ngapain sih? Nah, Dia seperti apa sih? Ya. jam kerjanya, pulang apa kegiatannya sampai detail itu. Saya juga, kayak dunia intel ya kayak gitu. Jadi ada yang mengawasi. Nah, yang ketiga yang eksekusi. Yang eksekusi itu yang ngasih teror. Oh, dia pulang jam segini. Nanti sebelum pulang biar nggak ketahuan tetangga saya kasih bangkai. Gitu. Berarti kalau misalnya ada 3 tim pengintai, pengeksekusi, dan apa tadi sih? Penerima tamu. Kalau itu mungkin kalau saya lebih gampang lagi ya, Pun. Akan lebih gampang. Akan YouTuber. Kalau orang mau nyantet akan lebih gampang. Oh iya, dia kebiasaannya. Oh, dia tuh YouTuber gitu. Oh, dia baru ini. Kayaknya dia kalau main di sini gitu kan. Lebih gampang kan walaupun nggak datang ke rumah gitu kan. 3 tim. Teamwork luar biasa tuh. Dukun santet punya teamwork loh. Iya, makanya gini. Bukannya nggak mau Punta, ya gampang lah, maksudnya dengan pakaian seperti ini, dengan pengetahuan yang gimmick-gimmickan seperti itu gitu, ya Punta bisa jadi dukun santet gitu. Tapi buat apa gitu ya? Tapi buat apa? Balik lagi apa di zaman saat ini tuh harusnya kita makin pintar gitu. Yes. Nah, cuman ya gitu karena tidak sadar aja gitu. Tidak sadar. Balik lagi ke kesadaran ya. Balik lagi ke kesadaran. Susah. Susah untuk mengerti, susah untuk memahami karena tidak sadar gitu. Jadi ya seperti mimpi gitu kan. Hidup tuh seperti mimpi dalam artian kan di mimpi mah segala kemungkinan jadi sama. Kita juga tergantung sekarang hidup tuh mau memimpikannya ke arah mana, dalam kurung mimpi di sini imajinasi ya. Mau mengimajinasikan kita disantet lah, atau kita bisa santet atau apa. Ya jadi gitu. Ini yang unik dan luar biasa adalah fakta ilmiahnya juga ada tentang santet. Nah, lalu kan ketika ada fakta ilmiah tentang santet, ada orang yang mengolok-olok kayak misalnya, oke, memindahkan benda, jarum, apa gitu. Kok nggak pernah sih memindahkan kulkas, memindahkan lemari atau kipas angin? Ya mungkin karena partikel tadi lebih susah mungkin partikelnya kan. Semakin besar bendanya, partikel semakin susah. Mungkin. Dan yang lebih bahaya ini Kang, di dalam santet banyak orang yang fokusnya ke benda. Yes. Karena memang propaganda dukun-dukun yang penyembuhan santet, tekniknya di sana gitu. Oh iya, karena kan butuh fusik langsung kan, ada pakai telur, set, biar percaya. Dipecahin udah hitam, padahal emang udah telur gitu di setting. Kalau kalian kreatif ya bisa cari. Kita pun bisa bikin settingan kayak gitu sebenarnya. Tapi buat apa sih ya? Iya benar. Kenaon lah. Yang lebih bahaya itu santet mikroba. Itu dia, gimana tuh mikroba tuh? Jadi ya tiba-tiba sakit, tiba-tiba panas, meriang, ininya melepuh dan segala macem. Oh, ngeri gitu ya? Itu ngeri. Tapi memang dulu ada teknologi karena orang tua zaman dulu mengenal herba, mengenal tumbuhan, dia tahu kalau tumbuhan ini bikin gatal, tumbuhan ini bikin panas ketika digabung. Diracik lah ya gitu ya. Jadi satu ramuan nih. Jadi satu ramuan, misalkan kegiatan Akang biasanya tiap sore bakar sampah. Nah, ketika Akang berkegiatan, saya pecahin aja gas tertentu atau cairan tertentu dekat Akang. Nah, banyak Kang yang meninggal karena hiu, ada tapi nggak banyak. Betul. Yang meninggal karena harimau ada tapi nggak banyak. Yang meninggal karena ditabrak ada tapi nggak banyak. Yang paling banyak apa? Mikroba. Virus. Sakit. Ya seperti sekarang kan virus corona katanya gitu kan? Iya. Dan itu santet yang seperti itu bisa sampai searah sekampung, dan ini aneh banget. Maksudnya orang tua zaman dulu tuh tahu radius penyebaran virusnya berapa meter gitu, atau satu keluarga misalnya. Jadi keluarga yang diatur gitu ya. Dia tahu. Jadi menurut saya canggih itu sih. Canggih karena dia tidak merugikan orang yang tidak ingin dia rugikan gitu. Betul. Jadi fokus ke satu orang, satu keluarga gitu. Tapi ya ini kan jadi propaganda juga. Dalam artian bukan propaganda, maksudnya jadi pro kontra. Ya bagaimanapun ya membunuh orang tidak baik. Betul, pastinya. Atau membuat sakit orang tidak baik. Nah ini kan jadi ketika ada fakta ilmiah yang didengarkan, pasti kan timbul pertanyaan pun. Oke, kalau ada fakta ilmiahnya, apakah penyembuhannya bisa dengan ilmiah juga? Terus kalau bisa penuh ilmiah, tapi ada juga tuh yang santet sembuh dengan doa. Itu korelasinya gimana? Kalau yang Punta tahu nih, gimana tuh korelasinya?
Kan kalau ilmiahnya ada nih, berarti bisa sembuhkan secara ilmiah juga dong. Ya. Gitu. Tapi ada juga yang kena santet dengan doa sembuh. Nah, itu gimana korelasi yang Punta tahu? Jadi canggihnya kita memang ada sesuatu di dalam air. Ya, itu sudah banyak penelitiannya tuh. Banyak penelitiannya, dan molekul air memang sangat-sangat gampang bekerja sama dengan kita. Karena kita 80% air. Iya. Kalau kita ngomong baik, molekul air jadi baik. Oh, iya. Jadi pernah ada penelitian tuh yang air dimarahin mulu gitu ya, kan. kan beda. Beda-beda spektrumnya di musik klasik, ini musik metal beda segala macam. Nah, air biasanya doa-doa ini sering disampaikan dengan air. Jadi kata teman saya tuh, kita bisa sakit karena air putih, kita juga bisa sembuh karena air putih. Ya. Doa-doa juga itu akumulasi dari tekad, ucap dan perbuatan yang menjadi satu. Kalau kita tekadnya baik, ucapan kita baik, digabungkan dengan kegiatan yang baik, menghembuskan pada air gitu. Kalau misalkan orang itu punya kapasitas yang baik, punya pemahaman yang baik, kenal dengan airnya, kenal dengan apa yang dia lakukan, paham betul, itu akan bisa menjadi obat. Dan itu tidak melulu harus ke hal-hal gaib mistis, karena hal mistis tadi kan yang tidak terungkap kan, belum terungkap. Partikel kita, jadi mungkin ketika kita berhembus nafas, ini kan ada hawa nafas. Mungkin kalau kita secara dicek secara teknologi, mungkin itu ada partikel yang kita berikan ke air itu ya. Ada kalau misalkan di orang lain mah disebutnya prana atau apa ya? Energi. Ya maksudnya saya nggak bisa jelasin lebih rinci ya. Di sini terlalu banyak orang lah, durasi juga. Kalau mau tahu lebih lanjut, datang langsung ngobrol agak terus. Iya. Ada juga yang unik kayak saya kenal seorang tabib yang dia tuh selalu bermeditasi dulu, menanyakan ayahnya si korban gitu, namanya siapa, bermeditasi semalam, baru dia racik tuh, racik dari misalkan jahe apa gitu, tergantung dari yang dilihat gejalanya. Gejalanya apa? Jadi yang disembuhkan secara herbal itu badannya, ketika bertemu disembuhkan secara mentalnya. Diobrolin yang baik-baik gitu. Disuges yang baik-baik, dikasih senyum, dikasih ramah. Kadang kita lagi sakit, tiba-tiba ibu kita marah. Kamu sih tambah ya. Malah nambah sakit. Itu kan jarang orang yang mentreatment orang sakit dikasih happy, bahagia gitu. Karena itu yang bikin imun kita makin bagus, kasih ketenangan. Ya dihibur apalagi ya. Makanya banyak yang ke rumah sakit malah makin sakit. Iya. Stres. Lagi namanya juga salah. Rumah sakit. Harusnya rumah sehat dong. Gitu. Yang sakit biar sehat gitu kan. Yang sakit dikumpulin pada sakit. Iya, benar. Ternyata luar biasa ya punya untuk santet ini ya. Kalau dibahas mungkin bisa lebih berjam-jam ya kalau cerita detail. Dan pasti ini mungkin teman-teman bisa mengambil sedikit lah ya, apa yang kita sampaikan, dan dikaji olah lagi bahwa santet itu tidak harus melulu berkaitan dengan supranatural, gaib mistis, karena gaib mistis itu sesuatu yang tersembunyi yang belum bisa diilmiahkan oleh teknologi sekarang. Tapi leluhur kita dulu sudah mengenalnya gitu. Dan kalau misalnya bagaimana cara mengatasi santet, kembali kepada kepercayaan masing-masing. Seperti itu mungkin ya punya gitu. Karena doa sendiri pun, doa itu kan ada partikel ke dalam air dan sebagainya. Teman-teman ada lebih paham lah itu. Ini kan hanya memberikan bahan referensi berpikir saja. Bagaimana mengatasinya? Mengatasinya bisa berbagai macam cara. Silahkan cari yang mana cocok untuk Anda. Gitu. Karena sugesti, kepercayaan, keyakinan itu menentukan sembuh atau tidaknya. Betul. Gitu. Sama kayak kita ke dokter berobat. Dokter ini nggak cocok kan, nggak enak, ini nggak enak gitu. Tergantung kepercayaan, sugestinya. Nah, mungkin nanti akan kita sambung lagi obrolan santet ini sesuai dengan nanti mungkin kolom komentar pengen tahu tentang apa nih soal santetnya. Karena ini kita bahas santet secara general, ya. Baik, mungkin nanti kita akan bertemu lagi dengan saya dan Dr. Damara untuk membahas santet jauh lebih lengkap secara ilmiah, ataupun nanti bisa jadi secara pasti ada dua kan punya. Ilmiahnya ada, makhluk yang dimensi lain pun yang kegaibannya pasti ada. Nanti kita bahas lagi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan konten ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ini kaji daulah kembali. Jangan ditambah-tambah. Dr. Damara, Reja Rahasia, tetap kaji daulah kembali. Ingat, jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.